Hai semuanya, dari kita hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Gimana? Ada yang udah tahu belum teks laporan hasil observasi itu apa? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi ini berisi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, misalnya nih, bentuk, ciri, atau sifat umum berupa benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang ada di alam semesta. Berikutnya ada 8 ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang harus kita ketahui. Yang pertama, bersifat global dan universal. Maksudnya apa? Sesuai dengan definisi tadi, bersifat global dan universal artinya topik yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi yaitu bersifat umum, baik itu dari hewan, tumbuhan, manusia, kejadian atau peristiwa yang ada di alam semesta. Yang kedua, lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis-jenis sesuai dengan ciri-ciri setiap jenis pada umumnya. Maksudnya ini adalah klasifikasi. Jadi, tadi yang dijabarkan secara umum itu kita klasifikasikan lagi sesuai dengan ciri-ciri dari setiap jenis. Yang ketiga, teks laporan berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dengan subkelas yang ada di dalamnya. Artinya, kelas utama dengan sub-subkelas lainnya itu saling berkaitan ya. Yang keempat, mengandung fakta. Yang kelima, bersifat objektif. Objektif artinya apa adanya, sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang terjadi. Yang keenam, ditulis sempurna dan lengkap. Tidak boleh ada yang kurang-kurang. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Ini maksudnya hal-hal yang bersifat subjektif itu dihindari ya. Jadi teks laporan hasil observasi ini murni itu isinya berupa fakta-fakta objektif sesuai dengan apa ada yang di kenyataan. Oke, yang terakhir nomor 8, disajikan secara menarik baik dalam hal isi, susunan, dan tata bahasa. Disajikan secara menarik supaya pembaca itu berminat untuk membacanya. Selanjutnya, ada struktur teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama judul, klasifikasi umum, deskripsi bagian. Judul adalah bagian teks laporan hasil observasi yang ditulis untuk memunculkan ciri khas sesuatu yang akan diinformasikan. Judul ini memuat sebuah topik ya yang akan diangkat dalam teks laporan hasil observasi itu. Lalu berikutnya ada klasifikasi umum. Klasifikasi umum ini adalah bagian teks laporan hasil observasi yang berisi pengenalan fenomena yang akan dibicarakan secara singkat atau garis besar. Klasifikasi umum ini maksudnya gambaran secara umum ya, gambaran secara umum mengenai fenomena atau suatu benda atau manusia atau suatu peristiwa yang akan dibicarakan. Yang terakhir adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah intinya ya, isinya dari teks laporan hasil observasi itu sendiri, berisi gambaran dari fenomena atau benda yang diamati dari bagian ke bagiannya. Oke, berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di sini ada 8 ya. Yang pertama, kata nomina. Kata nomina ini meliputi kata benda, ya seperti tas, sepatu, kursi, meja, laptop, dan sebagainya. Yang kedua, ada adjektiva atau kata sifat. Kata sifat ini misalnya senang, sedih, susah, mencekam. Yang ketiga, kata verba atau kata kerja, berlari, makan, menari, berenang. Yang keempat, konjungsi, kata hubung, dan tetapi, sehingga, oleh karena itu, dengan demikian.
Yang kelima adalah kata konkret, yaitu sesuai dengan fakta. Misalnya berjalan, berlari, berenang. Yang keenam, kalimat definitif. Yang ketujuh, kalimat simpleks. Dan yang kedelapan, kalimat kompleks. Jadi kalimat definitif ini adalah kalimat yang mengandung kepastian ya, atau ini yang sifatnya final, tidak bisa berubah dan tidak bisa diperdebatkan. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, itu disebut kalimat definitif. Jadi secara singkat, kalimat definitif ini sama dengan kalimat fakta ya, yang kebenarannya tidak bisa diperdebatkan dan tidak bisa dibantah. Berikutnya ini nomor 7 ya, kalimat simpleks. Kalimat simpleks ini adalah kalimat yang hanya memiliki satu verba utama, kalimat yang memiliki satu unsur inti, yaitu subjek dan predikat. Kalimat simpleks ini memiliki satu klausa. Contohnya, Nelson Mandela adalah tokoh pejuang apartheid. Nah, di sini Nelson Mandelanya itu subjek yang diperjelas dengan tokoh pejuang. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu verba utama, memiliki lebih dari satu unsur inti, dan memiliki lebih dari satu klausa. Contohnya, meskipun gagasannya banyak ditentang, ia tetap gigih memperjuangkannya. Oke, next. Tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan-tujuan tersebut itu merupakan latar belakang yang mendasari pengarang atau penulis untuk menulis sebuah teks laporan hasil observasi. Di sini ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama, mengatasi suatu masalah. Itu ya. 2, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. 3, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. 4, mengadakan pengawasan dan perbaikan. Dan yang terakhir, menemukan teknik-teknik baru. Nah, ini nih yang terakhir, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dapat ditulis dengan mudah apabila kita itu memahami langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Sebelum kita menentukan judulnya apa, peneliti yang baik harus melakukan observasi, terjun langsung ke lapangan. Nah, ini kira-kira masalahnya apa ya yang mau diangkat, apa yang mau dibahas, seperti itu. Yang kedua, menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Judul yang baik dan benar itu adalah judul yang mengakumulasi secara garis besar topik yang dibahas berdasarkan masalah yang ada di lapangan tadi. Menyusun kalimat pembuka. Menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Dan yang terakhir adalah menulis kalimat penutup. Yeay, udah selesai nih materi tentang teks laporan hasil observasinya. Gimana teman-teman? Udah paham belum? Nah, kalau belum silahkan tulis di kolom komentar ya. See you next time. Bye-bye.